kita mulai saja. Apakah dengar suara saya? Baik, ya. Kita mulai saja untuk ya, oke. Terima kasih. Untuk pertemuan kali ini, jadi kita lanjutkan untuk pertemuan terakhir sebelum UTS ya. Nanti untuk UTS-nya masih pakai daring ya, pakai GCR. Ini untuk hari ini belum saya upload, mungkin besok ya insya Allah nanti tinggal Anda lihat ya sesuai jadwal seperti biasa untuk pertemuan kali ini. Kita lanjutkan tentang peran pemasaran dalam kewirausahaan. Oke, untuk hari ini kita mulai dengan kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kemudian kita berdoa ya, silakan berdoa dengan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar apa yang kita lakukan bisa berjalan dengan baik. Oke, terima kasih. Mungkin waktunya sudah untuk berdoa sudah cukup, dan di sini masih ada yang POK berapa orang? Apa semuanya? Halo, kalau boleh tahu? Semuanya? Oke, mungkin sinyalnya juga, sinyalnya agak mendrop ya. Oke, kita lanjutkan ya. Mungkin yang POK, kalau yang terpaksa POK bisa menyesuaikan lah ya. Nanti untuk materi bisa saya share di grup ya. Kalau yang tidak bisa mengikuti dengan sempurna ya, artinya tidak lengkap di dalam mengikuti kuliah ini, bisa Anda baca di grup ya. Mungkin PPT-nya nanti saya sampaikan di grup ya untuk materinya. Oke, kita bahas tentang peran pemasaran di dalam kewirausahaan. Saya kira Anda sudah mempelajari tentang manajemen pemasaran baik itu teori maupun praktikumnya. Bagaimana peran pemasaran di dalam kewirausahaan? Ya, tentunya menjadi satu hal yang tidak bisa ditinggalkan ya. Apapun bentuk usaha, kalau tidak diiringi dengan kewirausahaan itu diiringi dengan pemasaran, tentunya akan mengakibatkan kebuntuan ya, cepat atau lambat akan mengakibatkan kebuntuan. Artinya semua aktivitas akan berhenti karena memang tidak ada perputaran di sini, perputaran omset, perputaran berbagai hal ya. Itu yang akan menjadi semuanya akan terkendala. Kemudian seperti yang disampaikan ya oleh Bapak Pemasaran ya, yang menjadi legenda dari beberapa teori tentang pemasaran ya, ini saya ambilkan yang teori yang sudah sangat lama ya boleh dibilang, tetapi ini sangat relevan, sangat efektif dengan keadaan yang sampai saat ini ya. Hanya mengingatkan kembali apa yang menjadi pengertian dari pemasaran ya. Menurut Kotler dan Lane mengatakan bahwa pemasaran adalah suatu proses sosial yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, serta bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Ini secara universal bagaimana pemasaran itu kemudian diartikan, dimaknai dengan begitu luas, begitu kompleks ya. Lalu bagaimana pendapat lain ya, menurut Docker mengatakan bahwa pemasaran bukan sekedar perluasan dari penjualan.
Ya, pemasaran sama sekali bukan aktivitas khusus, tetapi merupakan keseluruhan bisnis yang dilihat dari sudut pandang hasil akhir yang dicapai, ya, yaitu dari sudut pelanggan. Dalam setiap bisnis hanya pemasaran dan inovasi yang menciptakan pendapatan yang lain yang hanya menciptakan biaya. Ya, ini secara lebih spesifik lagi. Ya, tetapi ini tentunya tidak bisa disalahkan, satu sama lain mempunyai fokus dan titik tekan yang berbeda. Ya, tentunya dari pandangan-pandangan ini bisa kita jadikan sebagai acuan bagaimana pemasaran punya arti, punya makna di dalam setiap kegiatan kewirausahaan. Ya. Apapun bentuknya kewirausahaan itu tidak akan bisa berputar omsetnya ataupun modalnya kalau pemasarannya tidak jalan. Bagaimana komunitas pelanggannya, konsumennya akan bisa menikmati apa yang diusahakan, apa yang diupayakan dari perusahaan dan bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat. Ya, semuanya itu tentu ada komunikasi baik internal maupun eksternal yang bisa menjadi satu media bagaimana komunikasi antara perusahaan dengan konsumennya menjadi satu media yang saling bisa diupdate. Apa yang diinginkan oleh perusahaan atau yang diinginkan oleh konsumen itu terjadi satu titik temu, ya, bagaimana pemasaran itu menjembatani pemasaran dengan antara konsumen dengan perusahaan ataupun pihak pengusaha. Tentunya tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana satu aktivitas ini bisa bermanfaat dan bisa berdaya guna. Bagaimana update informasi yang dikeluarkan oleh konsumen ataupun yang diinginkan oleh konsumen bisa direspon dengan baik oleh perusahaan atau pengusaha dan terjadi penawaran yang seperti yang diinginkan ataupun yang dibutuhkan oleh konsumen. Pemasaran barang dan jasa ataupun yang bisa dilakukan misalkan pemasaran barang konsumsi, consumer goods, ya, yaitu produk yang dibeli dengan penggunaan untuk digunakan langsung oleh konsumen itu sendiri. Jadi tidak melalui ataupun tidak dijual kembali, tapi memang digunakan oleh konsumen itu sendiri. Ada yang pemasaran barang industri, ya, consumer goods, ya, yaitu produk yang digunakan oleh perusahaan untuk memproduksi produk lain atau sebagai bahan baku. Ya. Sebagai bahan baku, misalkan seperti kalau produk spare part, ya, untuk produksi sepeda motor atau mobil dan sebagainya, ataupun elektronik, itu misalkan ada bagian-bagian ataupun spare part yang istilahnya untuk merakit dan menggunakan produk-produk ataupun melengkapi di dalam perakitan produksi yang selanjutnya. Kemudian pemasaran pada jasa ataupun servis, ya, yaitu produk yang tidak hanya seperti waktu dan keahlian ataupun aktivitas yang digunakan yang tidak dapat dibeli, ya. Artinya bahwa ini merupakan satu produk barang dan jasa yang sifatnya untuk digunakan oleh konsumen dalam rangka mengembangkan produk-produk untuk mendapatkan kesesuaian apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumennya. Kemudian jenis pemasaran yang lainnya adalah pemasaran gagasan ataupun semacam ide, ya, ide di dalam pengembangan mungkin wawasan, ide-ide kreatif, ide-ide sesuatu yang sifatnya bisa berkembang di masyarakat untuk kepentingan kebutuhan yang lebih banyak lagi dan sebagainya. Ini menjadi satu kebutuhan yang saling menguntungkan bagi konsumen maupun penyedia barang dan jasa. Ide-ide gagasan mungkin akan tampak, ya, misalkan ide-ide setelah pandemi itu seperti apa, ya. Nah, dari sini kemudian orang berpikir, oh mungkin usahanya apa, ataupun nanti setelah pandemi itu apa yang akan kita lakukan ataupun yang kita bangun dan sebagainya. Kemudian bagaimana strategi pemasaran itu dilakukan, ya, untuk suatu pengembangan perusahaan tentunya dilakukan dengan berbagai cara. Tetapi yang harus diingat adalah bagaimana perusahaan memilih strategi yang tepat, memilih efektivitas dan efisien. Karena apa? Nanti juga
jatuhnya pada nilai harga yang akan ditawarkan di masyarakat. Tentunya akan sangat menentukan nanti kalau misalkan biaya operasional terlalu tinggi, maka pengembangan harga ya strategi penentuan harga juga akan berubah ataupun akan berpengaruh. Maka perusahaan harus jeli dan harus punya satu pemilihan yang tepat di dalam mengembangkan penetapan strategi pasar. Yang pertama bisa dilakukan dengan strategi penetrasi pasar. Bagaimana kita menekan pasar ataupun keinginan penjualan dan pembelian di masyarakat itu ditekan sedemikian rupa dengan berbagai power ya untuk menjual di pasar yang sebanyak-banyaknya, sehingga seolah-olah apa yang ada di masyarakat sudah kita kuasai ataupun sudah di dalam kondisi istilahnya ngawu-ngawu oleh perusahaan itu dibuat sebanyak-banyaknya secara gencar untuk menekan pasar agar hampir semua orang ataupun konsumen menggunakan apa yang menjadi produk ataupun yang kita kembangkan ya. Kemudian strategi pengembangan pasar ya bisa juga dilakukan bagaimana kita mengembangkan ekspansi ya pasarnya itu tidak hanya di tempat tertentu tetapi mungkin dengan menambah ruang lingkup, ruang sasaran pasarannya. Misalkan tidak hanya di satu kecamatan saja ataupun kabupaten saja atau provinsi saja, tetapi bisa dikembangkan keluar daerah. Bisa jadi misalkan di luar Jawa ataupun di luar negeri, ya lebih luas lagi dan sebagainya. Ini menjadi satu bentuk rekayasa pengembangan pasar. Bagaimana yang tadinya hanya menjual produk-produk tertentu, sehingga dilakukan dengan pengembangan-pengembangan baik itu produknya berupa produk, kemudian juga pengembangan berupa wilayah ataupun area yang dipasarkan. Kemudian strategi produk ya bisa jadi mungkin dari segi volumenya, dari segi isinya ya, kemudian dari segi bentuknya, kemasannya, harganya, nah, itu dari segi harganya. Ini banyak sekali yang bisa dikembangkan dari produk itu sendiri. Pengembangan produk ya bisa jadi kalau misalkan sekarang produknya seperti misalkan satu contoh ya produknya sekarang di dalam bidang makanan, katakan dari ketela pohon bahan bakunya ya. Mungkin bisa dikembangkan dengan produk-produk yang lain ya, dengan jenis yang lain ataupun mungkin dengan mix ya, dengan sagu ataupun dengan nasi ataupun ketan ya dan sebagainya. Sehingga ini menjadi satu kekayaan ataupun rekayasa yang lebih lengkap lagi di dalam pengembangan produk. Ya, nanti bisa jadi dari segi fungsinya, dari segi rasanya, dari segi harganya, dari segi kemasannya, dan sebagainya. Baik itu juga dari segi kemanfaatannya dari masyarakat, misalkan untuk menarik produk-produk yang dihasilkan oleh para petani, misalkan. Dengan begitu nanti petani juga akan mendapatkan pekerjaan, artinya pekerjaannya dihargai dan berguna, sehingga mereka akan terus berkembang dan berkembang, saling mengisi dan mensubstitusi. Kemudian segmentasi pasar, ya strategi yang selanjutnya adalah bagaimana menentukan segmen ataupun sasaran produk dan barang dan jasa lebih update lagi, tepat guna. Ya sekarang kalau misalkan kalau dari segi usia, ya dari segi usia, kalau sekarang produknya hanya untuk anak-anak, bagaimana kalau dikembangkan untuk orang dewasa ataupun orang manula, ya dan sebagainya. Segmennya itu dari segi usia, kemudian dari segi daerah, dari demografi, dari berbagai macam ini, berbagai macam sasaran atau segmen ini bisa dikembangkan ya tadinya ya misalkan seperti tadi ya katakan makanan untuk orang bayi misalkan ataupun anak-anak bayi bagaimana dikembangkan untuk orang yang dewasa atau manula ya ataupun orang-orang yang dalam kategori khusus dan sebagainya orang yang sakit atau apapun ya sehingga ini akan mengembangkan satu bentuk pengembangan sasaran yang lebih luas lagi.
Kemudian di dalam pengembangan produksi, ya, pengembangan pelayanan, tentunya bagaimana perusahaan itu akan maju, akan dikenal, akan dikenang, akan digunakan produk dan jasanya oleh masyarakat, tergantung bagaimana perusahaan itu mengembangkan strategi pengenalan kepada konsumennya ataupun sasarannya. Yang umum ya, yang sering kita kenal ya sudah Anda jumpai di marketing pemasaran ataupun marketing ya, manajemen pemasaran, yaitu dengan STP, yaitu segmentasi dan targeting dan positioning. Ya, apa itu yang dimaksud dengan segmentasi? Membagi atau mengelompok ke dalam beberapa segmen ya, kriteria berdasarkan usia, berdasarkan daerah, berdasarkan jenis pendidikan, berdasarkan apapun yang nanti disesuaikan dengan produk dan jasa yang diusahakan ataupun dihasilkan. Kemudian targeting ya, memilih satu atau lebih target pasar yang dijadikan target pasar ya. Segmen pasar yang disasar tentunya akan lebih efektif ya. Nanti yang disasar itu memang usia sekian yang terbanyak di mana ya, lokasinya di mana ataupun yang lebih punya potensi membeli karena memang belum ada saingan dan sebagainya. Jadi pertimbangan-pertimbangan ini menjadi satu alasan untuk dijadikan satu target. Mana yang paling spesifik, mana yang paling menguntungkan. Ya. Karena dari sini juga akan dipilih ya mana target pasar yang paling efektif. Ya, nanti mungkin sama-sama usia remaja, usia di remaja di katakan Jabotabek dengan usia remaja di Gunung Kidul, tentunya sangat berbeda. Kalau produksinya produksi manajemen dan jasa juga akan disesuaikan mana yang paling efektif ataupun lebih efektif dengan keadaan setempat ya, dengan demografinya, dengan latar belakang penduduknya ataupun target pasarnya nanti disesuaikan ya dengan berbagai posisi yang ada. Kemudian positioning ya adalah upaya mengkomunikasikan konsep produk agar masuk ke dalam benak konsumen. Jadi membuat produk barang dan jasa itu ada di dalam benak konsumen. Caranya bagaimana? Ya, tentunya dengan berbagai cara yang dilakukan, bagaimana dengan kata-kata, dengan iklan, dengan berbagai tindakan yang bisa dilakukan, misalkan dengan pemasaran yang dilakukan dengan pendekatan dari hati nurani ataupun pendekatan konsumen secara door to door ataupun dengan pelayanan pasca pembelian ya, bagaimana kemudian perusahaan memantau kemudian bagaimana dia menggunakan produk barang dan jasanya, apakah ada keluhan dan sebagainya, sehingga citra ataupun pendekatan konsumen yang sampai pada konsumen akan merasa bahwa dia akan merasa menggunakan produk barang dan jasa itu sangat-sangat nyaman dan sebagainya, sehingga menimbulkan posisi produk ataupun positioning di masyarakat ataupun konsumen akan semakin jelas. Lalu apa yang akan dilakukan oleh manajemen di dalam kewirausahaan untuk menentukan apa yang membuat orang akan selalu terngiang-ngiang ataupun selalu menjadi satu bentuk bagaimana orang akan selalu teringat dan tidak akan lupa dan sebagainya di dalam menggunakan produk barang dan jasa yang dikeluarkan ataupun dihasilkan oleh satu perusahaan ataupun pengusaha. Yang pertama dengan diferensiasi, yaitu dengan pengembangan ya. Pengembangan bisa dengan berbagai macam caranya, yaitu dengan produk ya, pengembangan service, pengembangan people, pengembangan image ya. Itu bisa dilakukan dengan berbagai cara ya, disesuaikan dengan produk barang dan jasa dan disesuaikan dengan sasaran ataupun targetnya. Tadi saya contohkan bagaimana pengembangan mungkin dari segi harganya, dari segi kualitasnya, dari segi fungsinya dan sebagainya. Nah, itu menjadi satu bentuk pengembangan ya untuk produk. Kemudian service, kalau misalkan selama ini bagaimana produksi itu sampai ke sasaran ataupun masyarakat,
mungkin masyarakat harus beli sampai ke toko ataupun ke tempat pengusahanya, tapi bagaimana kita melayani dengan misalkan sekarang dengan ada GoPay, Gojek dan sebagainya. Jadi banyak yang bisa dikembangkan di sini, ya misalkan kita melayani jasa antar dan sebagainya. Misalkan untuk lebih pembelian dari sekian bisa diantarkan ataupun mendapatkan servis-servis tertentu pelayanan, mungkin jasa-jasa yang pelayanan teknis yang tidak dilakukan oleh pembelian yang di luar yang ada di kriteria tersebut. People, ya, pengembangan diferensi misalkan sekarang dari orang Jogja bisa kembali ke misalkan dengan orang Jawa Tengah dan sebagainya. Jadi mayoritas akan bisa menikmati dan sebagainya. Kemudian dari bauran pemasaran, ya, bauran pemasaran adalah satu bentuk kombinasi atau mix. Bagaimana kemudian strategi pemasaran ini dikembangkan untuk menjadi satu bentuk kebersamaan atau secara komprehensif, ya, mengembangkan suatu produk barang dan jasa digunakan oleh konsumen dengan berbagai cara sehingga mereka akan mudah jatuh hati kepada produk barang dan jasa yang kita tawarkan. Misalkan dalam bentuk produk, price, place, dan promotion dengan kita kenal dengan 4P, ya, dengan produk. Jadi pengembangan ini di dalam pembentukan teknik pemasaran itu selalu dibutuhkan untuk mencapai keefektivitasannya. Kemudian penjualan, ya, dengan fitur selling, benefit selling, solution selling dan sebagainya. Jadi ada banyak cara untuk lebih dikembangkan, ya, cara-cara ini untuk sampai pada sasaran yang lebih pas, ya, sehingga konsumen merasa mendapatkan informasi yang tepat dan cepat sesuai dengan yang mereka butuhkan, ya. Begitu juga produk, ya, produk dari sisi perusahaan ataupun pengusaha itu dari pengembangan, dari penjualan itu kadang-kadang dari segi bisa kita lihat dari growing, ya, dari introduction ataupun pengenalan, ya, sehingga ada growth, ada pertumbuhan, maturity dan pada keemasan, ya. Kemudian decline, ya, sampai pada titik-titik di mana orang sudah mungkin jenuh ataupun tidak menggunakan lagi, berkurang dan sebagainya. Jadi masa-masa ini berlaku untuk semua produk barang dan jasa. Ada yang mungkin masa-masa growth-nya itu mungkin periodenya yang cepat, tetapi ada juga yang lambat dan sebagainya. Masa keemasan, masa penjualan yang mungkin pas lagi banyak dibutuhkan dan sebagainya. Ya. Masa pengenalan juga begitu dan sebagainya. Seperti kita lihat, ya, contoh produk HP Nokia, ya, produk HP Nokia begitu merajalela di pasar, baru pengenalan tahun sekian, ya, mungkin tahun 90-an sekian, ya, sampai 2000-an, ya, kurang lebih. Hampir mayoritas pengguna HP itu dari Nokia. Tapi begitu masa pertumbuhan, masa keemasan dan akhirnya decline. Sampai sekarang mungkin hanya beberapa orang saja di dalam penggunaan HP Nokia, ya. Seperti kita lihat di antara teman-teman kita aja mungkin satu kelas di dalam kelas di Amayo ataupun dimanapun, mungkin bisa dilihat siapa pengguna yang menggunakan HP Nokia. Nah, itu mungkin tidak ada dari 30% dalam satu kelas. Pasti dengan merek-merek yang lain dan sebagainya. Jadi ini menjadi satu PR bagaimana kemudian pengusaha ataupun wirausaha akan mengenal produk barang dan jasa itu lebih pas dan lebih tepat untuk setiap produk barang dan jasa yang dikembangkan. Kemudian apa yang dilakukan dengan price, ya, dengan harga. Misalkan pendekatan penetapan harga secara umum meliputi satu atau lebih 3 perangkat pertimbangan, yaitu yang pertama dengan cost based pricing berdasarkan harga dasar, ya. Dengan value based pricing, dengan volume, ya, dengan nilai, ya, yang dikembangkan. Sekarang fungsinya apa, kemudian dikembangkan, ya, misalkan HP dulu hanya untuk chattingan, sekarang bukan dengan untuk desain, untuk apa-apa dan sebagainya. Jadi pertimbangan-pertimbangan ini akan menjadi satu bentuk penawaran harga di dalam
menjual barang dan jasa dan sebagainya. Kemudian competition based pricing. Jadi ada nggak saingannya? Nah, sehingga kalau misalkan banyak saingan tapi kita kok harganya lebih tinggi dari mereka dan fungsinya mungkin tidak terlalu banyak dan sebagainya, ya kita jelas akan kalah saingan. Maka ini menjadi satu bentuk pertimbangan di dalam penetapan harga dan jasa. Ada beberapa hal yang harus kita pahami. Ada orang yang di dalam pengeluaran dalam pengembangan produk barang dan jasa sampai sasaran ataupun konsumen, ada tipe-tipe ya, misalkan ada yang dengan saluran satu dengan distribusi langsung kepada produk konsumsi atau produsen konsumen ataupun pemakai ya, langsung ke pemakai pengguna. Kemudian ada saluran dua dengan produk eceran ya, dengan oke, ini masih ada. Oke, kita lanjutkan dengan produk produsen dan produsen yang mungkin setengah pakai atau setengah barang setengah jadi dan seterusnya. Kemudian untuk grosir, untuk saluran keempat, distribusi melalui agen penjualan, dan sebagainya. Ini salah satu ataupun contoh-contoh yang bisa menjadi satu bentuk sasaran di dalam menentukan saluran dalam produk barang dan jasa untuk dikembangkan. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kita bisa mengenalkan produk barang dan jasa kepada konsumen dengan tepat guna, yaitu dengan advertising, ya, dengan sales promotion, dengan purel ataupun public relation, dengan personal selling, apa yang dimaksud dengan itu semua, dan itu menjadi satu bentuk kata yaitu promosi. Nah, promosi ataupun mengenalkan produk barang dan jasa untuk sampai informasinya kepada konsumen, kepada orang yang menjadi layar pengembangan di dalam mengembangkan produk barang dan jasa agar sampai pada konsumen dengan baik, dengan pas, dengan tepat, dengan